Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, masih di Ilham TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas seputar trading forex bagi kalian yang baru pertama kali belajar trading forex dari nol banget dan bingung seperti apa sih cara trading forex di HP ya khususnya. Nah, pertama-tama di sini kalian download dulu MT4 kalian, lalu login menggunakan akun yang sudah kalian buka ya di broker tertentu. Nah, ketika kalian masuk, tampilannya seperti ini ya di MT4. Ada garis-garis seperti ini atau yang biasa disebut dengan candlestick atau candle lilin Jepang ya. Nah, untuk fitur yang pertama ya, teman-teman. Untuk fitur yang pertama yang di sini, ini adalah tempat di mana kita bertrading atau biasa disebut dengan market atau pasar ya. Nah, di sini banyak pilihan pasar yang bisa kalian tradingkan, mau di pasar mana atau di pasangan mata uang mana. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada, kalian bisa klik tanda plus di atas ini, lalu kalian ketikkan misalkan kalian mau apa, BTC atau Bitcoin atau BTC USD misalkan, atau Euro USD. Euro USD sudah saya pasang, jadi nggak ada ya. Nah, misalkan Euro NZD, nah seperti ini, lalu kalian klik tambahkan. Nah, seperti itu, nanti akan ada tulisan Euro NZD di sini. Nah, di sini. Nah, ini untuk tulisan sebaran 21 ada 2. Nah, ini bergerak-gerak ya tulisan sebaran yang di sebelah kiri. Itu apa sih? Sebaran itu adalah spread atau selisih antara harga jual dan beli ya. Nah, itu akan menjadi komisi untuk broker tertentu ya, teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan untuk lebih lanjutnya. Dan yang kedua ini adalah tempat dimana kita melakukan analisa atau melihat chart ya. Ini disebut dengan chart. Nah, untuk yang ketiga ini adalah nanti open posisi atau transaksi yang sedang berjalan, ada di sini. Nah, untuk ini adalah histori transaksi kita, yang mana yang mengalami loss dan yang mana yang mengalami profit. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, oke, nah di sini langsung aja ke chart. Nah, di sini ada garis merah dan juga biru ya, teman-teman, di harga yang sedang berjalan. Nah, seperti biasa, saya kalau misalkan melakukan analisa suka menggunakan mode landscape ya, teman-teman, supaya bisa melihat chart di masa yang sebelumnya. Bisa dimiringkan seperti ini. Nah, nanti jatuhnya seperti ini ya, teman-teman, tampilannya. Nah, saya perbesar supaya lebih jelas. Nah, di sini ada garis merah dan juga biru ya, teman-teman, yang bergerak-gerak mengikuti pergerakan candlestick. Merah dan juga hijau ya maksudnya. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini itu adalah sebaran yang tadi ya, teman-teman. Kalau misalkan sebarannya 20, berarti 20 pips selisih harganya. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu istilah-istilah penting di forex, kalian bisa lihat di atas ini ya, teman-teman. Nah, ini yang garis merah itu adalah, nah kalian bisa lihat ya di sini. Nah, garis merah yang di atas itu adalah ketika kita open posisi buy ya, open posisi buy, maka yang seharusnya kita dapat di bawah di akhir candlestick yang sedang bergerak, nah itu kita jadi open posisinya di garis merah itu ketika open posisi buy ya. Paham ya? Ketika open posisi buy, maka garis open posisi kita berada di garis merah itu. Oke, mengikuti garis merah itu. Nah, lalu ketika kita open posisi sell,
garis open posisi kita, garis entry kita mengikuti garis yang berwarna hijau. Nah, jadi untuk ketika open posisi buy, kita akan membeli, itu harganya dinaikkan ya teman-teman, dinaikkan dari harga yang sedang berjalan saat ini. Nah, harga yang sedang berjalan saat ini kan yang garis hijau ya. Nah, sementara ketika open posisi buy, kita dituntut untuk melakukan open posisi mengikuti garis merah, berarti lebih mahal dari harga sekarang ya. Begitupun juga sebaliknya untuk open posisi sell. Nah, untuk open posisi sell kita mengikuti harga yang garis hijau ya teman-teman. Nah, itu adalah selisih antara harga jual dan beli. Nah, selisihnya itu bisa menjadi komisi untuk broker tertentu ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton video saya di istilah penting dalam dunia forex. Oke. Nah, sekarang saya akan melakukan analisa ya teman-teman. Nah, di sini misalkan di sini saya hanya mencontohkan saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita akan open posisi buy. Kita bisa klik ya teman-teman di tengah ini. Nah, akan muncul di sebelah kiri ada yang namanya time frame ya. Nah, di sebelah kanan ada fitur tambahan. Nah, saya akan jelaskan dulu fitur-fiturnya dengan mode potret ya teman-teman. Nah, dengan mode potret seperti ini kalian bisa lihat di atas di sini ada seperti tanda tambah. Kita klik. Nah, ini adalah untuk menggerakkan atau cek harga di waktu-waktu tertentu ya teman-teman. Paham ya? Atau bisa disebut dengan crosshair. Nah, ini yang kedua yang seperti huruf F adalah indikator. Kalian bisa memasang indikator apapun yang kalian inginkan di sini, oke? Nah, lalu ini adalah pasar. Oke, pasar atau bisa disebut dengan pasar favorit kalian yang sering digunakan. Oke. Nah, untuk ini adalah time frame. M1 itu adalah time frame 1 menit, M5 5 menit, 15 menit, 30 menit, H1 1 jam, H4 4 jam, D1 1 hari, W1 1 minggu, MN 1 bulan. Nah, untuk yang ini adalah order baru atau untuk melakukan open posisi, tempatnya di sini. Jadi tidak bisa satu kali klik seperti di binary option ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan saya akan melakukan open posisi buy ya, open posisi buy. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah di mana take profitnya, di mana stop lossnya. Oke. Nah, take profit itu adalah untuk bahasa awamnya adalah titik berhenti saat kita sedang mengalami profit. Nah, untuk stop loss itu adalah titik berhenti di mana saat kita mengalami kerugian. Paham ya? Nah, supaya kalian gak bingung, biasakan kalian pasang dulu garis horizontal untuk mengetahui stop loss dan untuk menentukan stop loss dan take profitnya. Contoh, kita akan open posisi buy. Berarti kita akan memasang garis horizontalnya di bagian simbol ini ya. Kita klik. Nah, kita klik tambah garis datar. Oke, misalkan saya akan menentukan area take profitnya di sini. Ya, misalkan. Nah, area take profitnya di sini. Nah, untuk area stop lossnya juga harus ditentukan ya, teman-teman. Nah, untuk harga stop lossnya kita pasang lagi garis horizontal lainnya, tambah lalu garis datar. Horizontal itu garis datar ya. Nah, kita tambahkan mau di mana nih? Nah, kalau misalkan ini terlalu dekat, berarti terlalu cepat lossnya ya. Karena ini kan titik henti ketika kita mengalami kerugian. Berarti kita ganti time frame-nya ke yang lebih luas. Nah, 5 menit kurang ke 15 menit. Nah, ini kan ada nih. Stop loss-nya kalian pindahkan ke sini misalkan ya. Nah, di sini. Oke, fix, kalian sudah menentukan
area take profit dan juga stop lossnya. Untuk take profitnya di 1.00251, untuk stop lossnya di 1.00116 ya. Nah, kalian ingat-ingat dulu untuk take profit, oh ya 1.00251. Untuk stop loss 1.00116, 251 dan 116. Ujungnya aja supaya kalian gak ribet ya, nggak lupa. Take profit 251, stop loss 116. Oke, kita langsung ke area ini. Oke. Nah, di sini untuk stop lossnya berapa? 116 ya. Pin 116. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk stop lossnya ya. Nah, yang hijau ini untuk take profitnya. Tadi berapa? 251 ya. 1.00251. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk ukuran ini adalah bisa disebut dengan contract size, atau seberapa besar sih presentasi yang ingin kalian resikokan di seluruh margin kalian atau modal kalian. Nah, semakin kecil lotnya, maka semakin kecil dana yang kalian resikokan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya hanya akan mencontohkan saja dengan 0,01 lot ya, teman-teman, untuk open posisi buy. Oke, kita klik open posisi buy. Ini untuk eksekusi pasar ya, teman-teman. Jadi saya tidak akan melakukan limit. Jadi sekali klik langsung open posisi di harga yang sedang berjalan ini. Oke. Paham ya? Langsung klik beli misalkan. Selesai. Nah, nanti di bagian ini kalian bisa lihat di sini. Nah, stop loss kita atau SL kita di 1.00116. Take profit kita di 1.00251. Udah ya. Nah, balik lagi ke chart, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di garis horizontal line atau garis datar yang atas TP kita ya, teman-teman. Nah, di garis horizontal atau garis datar yang bawah SL kita di situ. Nah, untuk garis-garis yang di tengah ini yang buy 0,01 itu adalah garis open posisi kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan candlesticknya ke area TP kita atau ke garis datar yang atas, maka kita akan otomatis transaksi kita akan di stop dan kita mendapatkan profit. Tapi kalau misalkan candlenya terus turun dan mencapai area SL atau stop loss kita, maka transaksi kita akan ditutup secara otomatis dalam keadaan rugi. Nah, paham ya, teman-teman ya. Nah, kalau misal kalian mau open posisi tanpa menentukan stop loss pun kalian bisa. Nah, misalkan ini open posisinya udah selesai ya, misalkan anggap ini dalam keadaan profit ya. Anggap dalam keadaan profit. Nah, ini dalam keadaan loss kan. Nah, kalau misalkan kalian ragu nih, udah segini aja, nggak apa-apa loss, yang penting nggak loss besar, langsung stop. Misalkan bisa kalian tekan di sini. Nah, langsung tutup permintaan. Nah, bisa seperti itu ya, teman-teman. Contoh kalau misalkan ini profit udah biru ya, ini merah kan berarti loss, masih minus ya. Tapi kalau biru kan profit. Nah, kalau biru misalkan profit, oh ini udah profit nih, kalian bisa tekan. Kita bisa tutup permintaan sebelum candlestick mencapai harga take profit. Itu bisa ya. Jadi tidak selamanya harus menunggu candlestick ke area TP kita. Kita sudah bisa melakukan tutup transaksi kita secara manual, atau kita bisa melakukan tutup transaksi kita kapanpun saat kita mau. Seperti itu ya. Dimanapun yang kita inginkan, kita bisa stop transaksi kita. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita tekan, kita tutup dengan kerugian. Nah, itu karena kita sedang rugi. Nah, transaksi kita selesai. Seperti itu. Begitupun juga sebaliknya ketika kita sedang keadaan profit, bisa kita tutup juga meskipun belum ke area TP. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui juga ketika kalian melakukan entry atau open posisi di suatu pasar, maka akan ada yang seperti ini. Ada saldo, ekuitas, margin bebas, margin level, margin. Nah,
Untuk saldo ini adalah saldo yang kalian depositkan ya teman-teman. Nah, untuk ekuitas itu adalah antara saldo yang kalian depositkan dan yang sedang running atau yang sedang berjalan, baik itu profit atau loss. Kalau misalkan profit, maka ekuitas akan bertambah dari saldo yang kalian depositkan. Kalau misalkan kalian loss, maka ekuitas akan berkurang. Seperti itu ya, akan berkurang seiring berjalannya transaksi yang kalian lakukan. Kalau misalkan transaksinya loss, berarti ekuitas semakin berkurang dari saldo yang kalian depositkan. Oke, paham ya? Nah, untuk margin bebas adalah margin yang masih bisa diresikokan atau masih bisa ditransaksikan. Oke, saldo yang kalian depositkan yang masih bisa kalian open posisikan atau kalian transaksikan, itu margin bebas. Nah, kalau margin level itu adalah presentasi seberapa beresikonya kalian melakukan transaksi. Semakin presentasinya besar, maka kalian semakin banyak peluang untuk melakukan transaksi, masih banyak kesempatan untuk melakukan open posisi. Nah, semakin kecil, apalagi sampai ke ratusan, nah itu semakin riskan untuk kalian meresikokan. Jadi kalau misalkan kalian terus-terusan melakukan open posisi tanpa memperhatikan margin level, nah itu bahaya. Nanti margin level semakin menipis, itu tandanya kalian semakin meresikokan saldo yang kalian depositkan melebihi batas. Nah, sehingga terciptalah kalian akan margin call ya, atau sering disebut dengan peringatan bahwa saldo kalian yang kalian depositkan sudah hampir habis dan tidak bisa diresikokan lagi atau tidak bisa ditransaksikan lagi ya. Nah, yang terakhir ini adalah margin. Margin adalah saldo yang kalian resikokan dari keseluruhan margin yang kalian miliki. Dari keseluruhan saldo yang kalian depositkan, yang diresikokan adalah sebesar $2. Seperti itu, dengan lot 0,01 dari saldo yang didepositkan atau saldo keseluruhan yang saya miliki 39.721 US dollar. Nah, untuk di bawah ini kalian ada SL, TP, ID ya. Untuk SL itu stop loss, TP itu take profit, sudah kalian tahu mungkin ya. Nah, untuk ID ini adalah ID transaksi open posisi kalian. Untuk swap adalah biaya inap ketika kalian melakukan transaksi dan kalian hold atau kalian tahan selama 2 hari, maka kalian akan terkena biaya swap atau biaya inap. Nah, untuk pajak ini biasanya nggak ada ya, di hampir semua broker tidak menerapkan pajak. Nah, untuk komisi ini biasanya ketika kalian open posisi, maka kalian akan dibebankan dengan komisi ya, seperti itu. Nah, berhubung di sini saya menggunakan broker yang tidak legal di Indonesia atau broker luar yang tanpa komisi, jadi saya tidak dikenakan komisi ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada kesimpulannya, semakin modal kalian besar dalam trading forex, maka semakin tenang kalian bertrading ya, berpengaruh sekali terhadap psikologis trading kalian. Semakin kecil modal kalian, maka semakin kesempatan kalian untuk melakukan transaksi, seperti itu, dan cenderung lebih cepat terkena psikologis trading kalian cepat terganggu, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, saya hapus dulu. Nggak perlu dihapus. Kita masih menggunakan open posisi yang sama ya. Hanya saja kita tidak akan menempatkan stop loss dan take profitnya. Nah, seperti ini contohnya. Kita langsung ke sini, klik, langsung kita open posisi buy dengan lot yang sama tanpa stop loss dan juga take profit. Kita buy lagi. Nah, seperti ini. Maka di sini tidak akan ada SL dan TP-nya, seperti itu. Nah, itu sangat beresiko sekali ya teman-teman. Kalau misalkan candlestick-nya terus-terusan turun, nah ini saya hapus dulu ya garis horizontalnya. Nah, kita tanpa stop loss dan juga take profit.
Nah, ini bahaya kalau misalkan candlestick terus turun dan semakin turun terus, maka saldo keseluruhan yang kita miliki akan terus-terusan berkurang seiring berjalannya candlestick itu semakin menjauhi area garis open posisi kita, maka kita semakin besar mendapatkan kerugian. Begitupun juga sebaliknya dengan keuntungan. Jika candlesticknya naik terus semakin tinggi, maka semakin besar keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, jadi fungsinya stop loss dan juga take profit itu untuk membatasi seberapa besar kita rugi dan seberapa besar kita profit. Nah, paham ya teman-teman? Nah, di sini mohon maaf juga saya nggak facecam ya teman-teman, supaya menjelaskannya lebih cepat ya teman-teman. Nah, di sini sudah biru berarti profit ya teman-teman. Kita bisa klik lalu tutup permintaan. Nah, nanti kita tutup dalam keadaan profit ya teman-teman, karena sedang biru. Nah, berarti dalam keadaan profit, berada di atas garis open posisi kita. Nah, kalau misalkan di bawah garis open posisi kita, ya kita loss ya teman-teman, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini tanpa stop loss dan take profit, kita bisa mendadak atau dadakan untuk menetapkan stop loss dan juga take profit kita. Nah, caranya gimana? Sama, ditekan juga. Tekan juga, ubah order. Nah, seperti tadi, misalkan stop lossnya 106, lalu take profitnya 251. Nah, bisa kita ubah ya teman-teman. Nah, karena ini setidaknya 50 poin ya. Stop rugi atau ambil untung harus diatur beda dari harga pasar setidaknya 50 poin. Berarti nggak bisa segini ya teman-teman, lebih bawah lagi kalau bisa, misalkan 110 atau nah di harga segini bisa, misalkan kita ubah ya. Nah, seperti itu. Nanti akan terciptalah stop loss dan juga take profitnya teman-teman. Nah, untuk TP-nya di sini, untuk stop loss-nya kita lebih luaskan lagi. Nah, stop loss-nya di bawah nih. Nah, stop loss-nya di sini ya teman-teman. Untuk melihat lebih luas, kita harus memperluas time frame-nya juga ya teman-teman. Atau bisa di sini, atau bisa diklik di tengahnya di sini ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke jangka pendek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan dalam keadaan loss ya teman-teman. Ini saya hanya mencontohkan saja, jadi kalian hiraukan ini tidak perlu harus profit ya, karena saya hanya mencontohkan saja. Nah, misalkan dalam keadaan profit, oh udah saya mau stop, tutup permintaan, tutup dengan rugi minus 55, tutup. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, untuk tipe landscape juga bisa teman-teman ya. Untuk tipe landscape miringkan lagi. Nah, seperti ini. Cara open posisinya di mana? Kalian klik di tengah ini, di tengah layarnya. Nah, ini ada untuk open posisi. Oke. Ini ada indikator, ini untuk simbol yang tadi untuk menambahkan garis horizontal atau garis bantuan manapun bisa. Nah, untuk di kiri ini adalah time frame ya teman-teman. Kalian bisa ganti-ganti time frame di sini. Nah, fungsinya model landscape ini adalah supaya kalian bisa melihat tren sebelumnya seperti itu. Kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan kali ini. Ini khusus kalian yang masih nol banget di dalam dunia trading ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.